wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yamassuhu illal mutahharun. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholata man ahdatsa hatta yatawaddaa. Wa qala rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li mu'allimina wa li mu'allimi mu'allimina warhamhum wa'afihim wa'fu bi barakati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma ya wajibal wujud wa ya wahibal khairi wal jud afid alaina anwar rahmatik wa yassir lana al-wusula ila kamali ma'rifatik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa la ma'rifatana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khairi ibtiqa'a mardatillahi wa thawabihi wa qurbihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tasdid kalau kena ya ini ya. Jangan lurus-lurus aja. Kalau nggak bisa mandol gitu ini kalau nggak bisa. Ya kalau di Syafi'iyah mah lebih dikedepankan itu yang di depan ya, yang jadi imam, yang dikedepankan itu afqahuhum. Afqahuhum itu orang yang ahli di bidang fikih, yang di depan. Bukan yang fasihat, bukan aqra'uhum atau bukan afsahuhum, tapi afqahuhum. Afqahuhum itu diambil kata fiqhun, fikih, orang yang ngerti, orang yang lebih paham.
di bidang peribadahan, yaitu ahli fikih itu tadi gitu. Bukan aqra'uhum, bukan orang yang paling fasehat, bukan. Karena kalau orang yang fasehat ya di Syafi'iyah belum tentu dia ngerti di bidang hukum gitu. Khususnya di hukum peribadahan gitu ya. Entah itu fardhu, entah itu sunnah begitu. Rukunnya, syaratnya belum tentu orang yang fasehat itu. Tapi kalau yang fikih udah pasti begitu. Nah, sekarang pembacaan yang ahli fikih, kalau benar-benar memang dia ahli fikih, dia bakalan paham. Waalaikumsalam. Bakalan paham, ya kan kalau di Safinah di kitab Ibtidah sebutnya ya. Buat para ibtidah yang baru mau mengenal nyoret, belajar nyoret, itu di kitab fikihnya itu di Safinah biasanya gitu ya. Biasanya di Safinah. Kalau yang ngerti mah apa hukum itu yang di Safinah jelas, tasdidnya itu dibahas begitu ya. Tasdidnya dibahas. Kalau memang dia ngerti di fikih pasti diperhatiin tasdidnya begitu, panjang pendeknya juga diperhatiin karena di fikih dihitung huruf per hurufnya begitu. Bahkan misalnya di lapad Ar-Rahmanir Rahim, lapad roh itu disunahkan menurut ahli fikih mah jazmu ro'ihi, dipastikan ro'nya jangan sampai jadi wo gitu, wo. Kalau wo bukan ro. Jadi ro mah kan sifatnya itu nggak geter. Ro itu sifatnya geter gitu ya. Ro sifatnya. Jadi lebih bagus itu lebih sunnah disarankan sama ahli fikih itu sunnahnya jazmu ro'ihi, dipastikan ro-nya gitu. Jangan sampai cadel begitu. Ya kayak sekarang kalau misalnya ahli fikihnya cadel atau jangan begitu. Ahli fikih juga macam-macam ya. Ada yang cadel, ada yang enggak. Yang cadel jangan sampai di depan gitu. Yang cadel boleh ngimamin buat yang cadel lagi gitu ya. Begitu juga ya pokoknya bukan absohuhum ya, bukan aqra'uhum tapi abqahuhum. Ya kan kalau tukang qori luar biasa kan suaranya untuk jadi imam begitu. Cuma tetap secara Syafi'iyah mah enggak kepake tukang qori begitu. Secara Syafi'iyah enggak kepake. Karena dia belum tentu dia paham di hukum-hukum fikih begitu. Nah, kalau yang aqra'uhum mah jurusannya mazhabnya mazhab Hanafi. Kalau Imam Hanafi lebih menekankan yang fasehat di pembacaan. Kalau Imam Hanafi. Tapi ahli fikihnya kayak gimana dulu ya? Syafi'iyah. Ya ahli fikihnya yang disiplin pembacaan. Yang kagak disiplin bukan ahli fikih begitu. Kelihatan luar biasa begitu di bidang fikihnya, tapi pas bidang bacanya meletet begitu, bukan ahli fikih, karena ahli fikih nggak kayak begitu gitu. Pasti diperhatiin huruf per hurufnya gitu ahli fikih mah. Bahkan kan di alhamdu aja dibahas sama ahli fikih mah, dibahas gitu. Ini hal gede gimana kalau misalnya jadi kaf gitu, alhamdu begitu, alhamdu. Ya kan ada kan lugat-lugat Jawa mah ya Muhammad jadi Muhammad begitu. Bagaimana gitu itu dibahas di ahli fikih begitu. Kalau di ulama-ulama ahli qiraah enggak dibahas. Gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang harus yang fasehat enggak juga begitu, enggak juga. Yang penting dia ahli fikih. Karena ahli fikih pasti merhatiin ibadahnya begitu. Kalau yang sekedar tahu doang tapi ibadahnya enggak diperhatiin bukan ahli fikih. Gitu. Ilmunya tahu tapi nggak beramal bukan ahli fikih, bukan gitu ya. Nah, sedikit aja itu 1 menit ya. Biar kadang kita memang sesuai dengan Syafi'iyah begitu, Imam Syafi'i. Dan itu adanya di kitab induknya Imam Syafi'i. Itu kitab Muhadzab ya yang dipakai, yang kebanyakan digunakan oleh ulama-ulama mutaakhirin untuk jadi rujukan gitu, Muhadzab, kitab Muhadzab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Kita bahas kitab Sulamun Taufik ya, Sulamun Taufik. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Waman intaqada wudu'uhu. Waman jeung ari saha jalma eta intaqada batal. Naon wudu'uhu wudu nasi man haruma maka haram. Alaihi kasiman non as-sholatu sholat wa ta'afu jeung kedua ta'af wa hamlul mushafi jeung mawa Al-Qur'an wa massuhu jeung ngusap Al-Qur'an illa
illa sobiyu kecuali budak lidirosati pikeun ngaderes wa alal junubi jeung haram ka jalma anu junub naon hadihi ieu nu kabeh yang tadi udah diceritain tuh yang haram kepada yang wudu gitu, yang batal wudu. Nah yang junub ditambah lagi selain yang tadi yang 4 atau yang 5 tadi wa qiraatul qur'ani jeung maca Al-Qur'an wa muqsul masjidi jeung cicing di masjid atau maksu ya muksu wa muqsul masjidi jeung cicing di masjid wa alal haidi jeung haram kanu haid wa nufasai jeung pirang-pirang awewe anu nifas naon hadihi ieu nu kabeh yang enggak boleh di batal wudu, enggak boleh juga bagi yang junub. Ditambah lagi buat yang haid sama yang nifas mah wasomu jeung haram puasa qoblal inqita'i dina sameme pegat wa tamkinuz zauji jeung haram kongang salaki wasayidi jeung kongang dunungan minal istimta'i tina ngalap enak tina ngalap suka bima kelawan perkara anu ayama baina suratiha dina antara bujalna anu haid atawa jeung anu nifas waruk batiha jeung tuurna anu haid atawa nifas qoblal ghusli dina sameme abis. Faslun ini adalah satu pasal wa manin taqadu wuduhu dan barang siapa yang batal wudunya haruma alaihi sholatu maka haram baginya yaitu salat wa tawafu wa hamlul mushafi dan bawa Al-Qur'an wa massuhu dan ngusap Al-Qur'an illa sobiyu kecuali anak kecil lidirasati karena tujuan ngederes belajar gitu ya wa alal junubi ila akhirih lah segitu dulu. Waman intaqada wudu'uhu. Kemarin kita udah ngebahas masalah menghilangkan hadas kecil dan hadas gede ya. Ya. Tayamum wudunya udah beres. Sekarang ketika kita punya wudu di sini dengan musonif juga ngebahas pembatalan wudu. Pembatalan wudu juga udah rapi ya, udah rapi dijelasin sama musonif. Sekarang ketika kita batal wudu, apa aja yang tidak diperbolehkan? Gitu. Apa aja kira-kira yang tidak diperbolehkan ketika kita batal wudu? Karena di dalam Al-Qur'an Allah bilang la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang Al-Qur'an kecuali orang yang suci, mutahharun. Ya mutahharun. Orang yang suci itu jumhur ulama mengatakan orang-orang yang suci atau golongan-golongan yang suci, jumhur ulama mengatakan orang-orang yang tidak memiliki hadas, maupun hadas kecil atau maupun hadas gede. Ya, tapi ada sebagian ulama yang mengatakan golongan yang suci itu para malaikat, para nabi dan rasul begitu. Tapi jumhur ulama mengatakan di kitab tafsir ya bahwa mutahharun itu ya orang-orang yang tidak memiliki hadas. La yamassuhu ilal mutahharun. Barang siapa yang wudunya batal, wa manin taqada wudu'uhu haruma alaihi sholat. Yang pertama itu diharamkan sholat. Ketika kita batal wudu, haram sholat bi anwa'iha dengan segala warnanya sholat, entah itu fardu, entah itu sunnah. Ketika batal wudu, maka sholatnya haram. Nggak boleh sholat, gitu. Nggak boleh sholat. Seperti tadi hadisnya Nabi ya, gitu. Jadi nggak bakal diterimanya sholat seseorang yang tidak memiliki wudu atau seseorang yang hadas itu nggak diterima sholatnya. Dengan segala warnanya sholat, dengan segalanya warnanya sholat itu bukan sekedar fardu dan sunahnya sholat doang, tapi sujud syukur, sujud tilawah itu juga bagian dari sholat. Karena bahasanya sujud, maka harus punya wudu. Ketika kita laksanain sujud syukur begitu ya. Sujud syukur biasanya bulan roh Bang Joyo orderan rada kurang begitu. Ini malah rame sujud syukur begitu. Harus punya wudu Bang Joyo. Sujud syukur harus punya wudu dan tempatnya juga harus suci begitu. Jangan main gerepruk kayak sujud syukur, nggak bisa. Kalau nggak punya wudu mah nggak bisa. Yang ada bukannya dapat pahala, dapat dosa karena haram gitu, karena haram. Bi anwa'ihi itu haram sholat itu serta warna-warnanya sholat.
sholat fardu, sholat sunnah, sholat jenazah, atau sujud syukur, sujud tilawah kayak gitu. Nggak bisa dipakai, nggak bisa kita laksanain kalau kita kagak ada wudunya gitu. Atau makna sholat itu khutbah. Di kitab yang lain mah, di kitab khusus fikih mah, khutbah itu dipisahin. Barang siapa yang batal wudu itu nomor sekiannya khutbah. Khutbahnya khutbah wajib. Khutbah wajib yang mana? Khutbah wajib ya khutbah Jumat gitu. Kalau batal wudu nggak sah khutbahnya. Si imamnya ya, bukan jamaahnya. Si yang khotibnya, si khutbahnya nggak sah karena khutbah itu bagian dari sholat. Khutbah itu bagian dari sholat. Khutbah Jumat itu bagian dari sholat Jumat. Gitu. Khutbahnya kehitungnya 2 rakaat, sholatnya kan 2 rakaat, jadi 4 rakaat. Pada waktu dohor itu 4 rakaat gitu. Diganti dari dohor ke Jumat. Nah, 2 rakaat awal itu diganti sama khutbah. Makanya khutbah itu harus punya wudu. Nggak bisa yang khotib itu lagi khutbah kentut begitu. Ya, batal Jumatnya. Annaha badalun min rakaataini, karena khutbah ini 2 khutbah awal dan khutbah kedua itu bagian atau ganti dari 2 rakaat gitu. Dari 2 rakaat. Kecuali khutbah Jumat, khutbah sunnah seperti Idul Adha, Idul Fitri, atau khutbah istisqa ya, kusuf, pernah kali salat itu. Istisqa minta hujan, ada khutbahnya ya. Salat ya. Khutbah Jumat lain itu. Oh enggak masuk. Enggak masuk itu. Ini mah yang masih ruang lingkupnya salat begitu. Ruang lingkupnya salat, warna-warnanya salat itu kalau khutbah nikah mah enggak termasuk. Enggak punya wudu enggak masalah gitu. Khutbah nikah mah ini mah khutbah yang mencakup salat, tapi salatnya salat fardu bukan salat sunnah. Kalau salat Id sama salat kusuf, Idul Adha, Idul Fitri, enggak punya wudu juga enggak masalah. Gitu, nggak batal karena memang sunnah begitu, sunnah dan tetap sah begitu, tetap sah. Payundabu atau haratullah, tapi disunahkan punya wudu, itu disunahkan punya wudu si khatib ini pada salat sunnah gitu. Atau kita misalnya kagak salat Idul Fitri di masjid juga, mau salat Idul Fitri di rumah gitu kesiangan, nggak masalah, sendirian udah salat begitu, nggak ada khutbahnya gitu, karena khutbahnya bagian dari sunnah gitu. Haruma alaihi sholatu fardhan aw naflan, sholat jenazah juga ya. Wa kharaja biha khutbah ghairiha min idin aw kusufin aw istisqa ya. Jadi sunnah doang ya kalau di sholat id, di sholat kusuf, istisqa. Kalau khutbah id mah setelah sholat ya. Iya, kalau khutbah id mah setelah sholat. Tapi kalau sholat walaupun itu sunnah ya tetap harus suci gitu ya, harus suci. Karena khutbah kusuf, khutbah id mah bukan bagian dari diganti 2 rakaat id, bukan. Gitu, beda dengan Jumat begitu. Beda dengan Jumat. Kalau kita malahin ya, dohor udah Jumat, udah khutbahnya, udah 2 rakaat Jumatnya, masih ditambahin sama dohor. Jadi kita memang luar biasa ibadahnya kita. Iya, kebanyakan demen jasa ke ibadah. Mudah-mudahan sih ya, mau yang ngejumatin mau yang ngedohorin, mau yang yang sekedar Jumat doang juga dia dihampura oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena memang perdebatan itu mah dari dulu ya. Dari dulu kayak begitu mah itu ternyata. Jadi bukan di golongan Syafi'iyah doang, di Hanafi juga ada begitu. Ada di Hanafi juga. Dan masing-masing juga emang punya dalil gitu. Masing-masing juga punya dalil. Ya, yang penting kan kita yakin ya. Minimal John prasangka itu udah sah ibadah kita gitu.